Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di 72 Alfat Farm. Kali ini kita akan sedikit menjelaskan apa yang sudah kami lakukan, yaitu adalah dengan breeding. Ya mungkin kalau teman-teman melihat kondisi di sini, saya berada di kandang umbaran ya. Kandang umbaran ini adalah kandang yang khusus untuk kawin dan khusus untuk betina-betina yang bunting. Nah, kita mengcrosskan di sini antara pejantan Garut, pejantan Merino yang kita crosskan dengan betina lokal Jogja dan juga betina Garut. Nah, biasanya silangannya dari kami itu adalah pejantan Merino dengan betina Garut atau pejantan Garut dengan betina Garut, atau malah sebaliknya, jadi kita combine. Yang jelas kita meminimalisir adanya istilah inbreed, yaitu adalah si anak, jika anaknya itu adalah betina, dia akan kawin dengan pejantan atau bapaknya yang dulu. Nah, kita akan mengurangi itu. Maka jika nanti teman-teman melihat beberapa pejantan kita itu biasanya lebih dari satu, dan kita akan catat betina ini akan kawin dengan pejantan yang mana. Jadi akan ada recording dari sisi cempenya buat evaluasi kita juga. Oh, pejantan ini dikawinkan dengan betina ini, maka akan keluar hasilnya seperti apa. Nah, ini kita buat recording. Nah, sekilas kalau teman-teman melihat di sini, ini adalah betina dengan dua anak ya. Ini betinanya adalah betina dari silangan Garut yang kita crosskan dengan lokal Temanggungan, pejantan kita lokal Temanggungan itu. Nah, keluar anaknya lebih menginduk ke kayak betinanya, jadi pelontreng. Kalau pejantannya di sana itu hanya tanduk biasa, lokal Temanggung yang posturnya tinggi seperti Garut, tapi tanduknya tidak sebesar Garut. Kita lanjut ke kandang yang sudah ada anaknya, indukannya ya. Sini kalau teman-teman melihat di sini, ini adalah salah satu betina yang kita miliki. Ini anaknya ini ya. Ini pemilihan induknya adalah yang paling tidak dia posisi besar ya. Besar, kemudian kalau saya lebih fokuskan ke dia perhatian nggak sama cempenya, sama anaknya, karena kadang ada beberapa indukan yang dia posturnya bagus, tapi pada saat melahirkan dia tidak mau merawat atau bahkan mungkin menyusui dari si cempenya tadi. Nah, mungkin akan sedikit ada perbedaan kalau teman-teman melihat di sini. Di sini adalah indukan yang bagus ya. Kalau ini indukan yang jelek sebenarnya ya. Betinanya kecil, tapi kenapa kita masih pertahankan di sini? Karena ini bisa jadi apa ya? Indukan sepersusuan. Jadi dia bisa menjadi apa ya? Kalau dia punya satu anak, dengan anaknya ini dia bisa nyusoni cempe lain yang tidak mau, atau indukannya tidak mau menyusui dari si cempenya yang tadi. Nah, ini sedikit mungkin ada perbedaan. Bentuknya kecil tapi ada manfaatnya lah buat breeding ini, karena di breeding itu selain kita harus bisa merawat dari indukan, paling tidak kita punya satu cadangan domba betina yang dia bisa dijadikan domba untuk sepersusuan. Jadi bisa nyusoni lah, istilah Jawanya gitu, bisa nyusoni dari cempe-cempe lain yang tidak terawat. Jadi itu, ini pemilihan dari
indukan. Kemudian kalau teman-teman tadi melihat yang di bagian bawah tadi, di bagian umbaran itu posisinya sekitar hamil atau bunting sekitar 3 bulanan ya. Ini sudah siap, mungkin sekitar kurang lebihnya 2 bulan lagi, bisa teman-teman lihat ya. Ini jadi ini kita tinggal menunggu panen saja sebenarnya ya. Mungkin betinanya mungkin tidak begitu besar, tetapi ini adalah pilihan-pilihan dari kami karena rata-rata setelah melahirkan mereka sangat gemati dengan anak-anaknya, jadi langsung membersihkan bagian tubuh yang karena cairan ataupun yang lainnya itu. Kemudian ya kandang, kalau kandang, posisi kandang lebih baik itu adalah kandang umbaran, karena kalau betina bunting itu biarkan dia kena sinar matahari langsung, kemudian bisa sering jalan-jalan, itu akan lebih memudahkan untuk bisa lahiran. Jadi untuk pakan untuk posisi breeding ini kita di 72 Alfat Farm hampir sama dengan yang bagian pengemukan, namun kita fokuskan di sini lebih banyak ke serat. Nah, kebetulan di kami breeding ini menggunakan pakan kering, yang pakan keringnya itu adalah, kalau teman-teman melihat di sebelah sini ya, itu adalah pakan kering itu campuran dari konsentrat dan campuran dari kangkung. Oke, kangkung itu fungsinya adalah untuk memperbanyak serat. Selain itu pada siang hari kami juga memberikan cacahan odot atau cacahan dari kolonjono. Fokusnya memang di serat, walaupun kita juga menggunakan konsentrat, tapi konsentrat itu komposisinya tidak sama seperti dengan domba yang pengemukan atau fattening. Jadi alhamdulillah sampai sekarang, sampai kami berjalan ini 72 Alfat Farm, belum pernah ada keguguran atau keluar itu dengan janin atau cempe yang prematur. Itu alhamdulillah belum pernah sama sekali dengan metode pakan yang kami lakukan seperti ini. Kita lanjutkan di kandang pejantan kita yang pernah kita jadikan sebagai crossingan dari yang betina-betina tadi ya. Ini beberapa pejantan yang sudah kita pakai, itu adalah satu adalah yang ini kita pakai untuk yang tadi anakan 2 cempe tadi, kemudian 2 Garut ini juga. Nah, 2 Garut inilah kita istilahnya maskot kami dari 72 Alfat Farm, dan ini adalah pejantan-pejantan yang ada di tempat kita. Nah, salah satu contoh produknya yang sudah jadi itu adalah ini adalah murni hasil anakan kita yang pejantannya Garut tadi, dua ekor ini. Oke, kemudian yang sedang kita coba kembangkan adalah dengan pejantan merino. Ini kita punya 3 merino, tapi yang pejantan unggul kita itu adalah ini yang kayak singa ini. Kurang lebihnya dengan bobot sekitar 85 kilo. Nah, ini 2 merino ini nanti akan menjadi penerus. Jadi masih muda ya, masih belum siap untuk dijadikan pejantan kalau 2 ekor ini. Nah, pejantan jumbo kita itu yang merino ini yang kelak mungkin akan menjadi pejantan tangguh penerus kita yang selain dari Garut. Untuk pakan hampir sama. Untuk pakan kita juga
samakan dengan yang betina dengan campuran konsentrat, kemudian tambahan sedikit apa tuh namanya, kulit kedelai dan kangkung. Ya alhamdulillah dari ini domba pejantan kita itu sudah lumayan berisi, gemuk, dan tidak mengurangi kemampuan si pejantan untuk bisa mengawini yang betina. Jadi gemuk tapi tidak terlalu kegemukan, kurang lebihnya gitu. Kalau ada indukan yang tidak mau menyusui, biasanya setelah lahir kemudian kita bersihkan dari lendir-lendir itu, kita lihat apakah indukan itu mau menyusui atau enggak. Kalau tidak mau menyusui, kita coba tetap paksa, mungkin dengan cara diikat betinanya atau babonya itu tadi, atau kalau tetap tidak mau, ya mungkin kita peras susunya, atau ya, karena yang paling utama itu kan adalah kolostrum yang salah dalam waktu 1 mingguan itu. Kolostrum itu yang nanti akan mempengaruhi si cempe itu akan berkembang dengan baik atau enggak, akan berkembang dengan pesat, tumbuhnya bagus atau enggak. Nah, kalau tetap saja tidak mau, ya paling tidak kita tadi masih punya indukan yang bisa menyusui. Kita biasa kita campur, kemudian diajarin si cempe itu dipaksa untuk minum yang sepersusuan tadi. Ya biasanya lambat laun 2-3 hari itu sudah secara otomatis mau. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan breeding di 72 Alfat Farm. Mungkin sedikit saran ya bagi pemula yang ingin fokus di bidang breeding, di bidang perkembangbiakan ini, paling tidak dimulainya jangan mulai dari nol, atau mulai membeli kambing betina dari dere atau masih darah gitu kan. Kalau bisa cari betina yang posisinya sudah positif hamil, karena kalau kita memulai dari nol, masa kawin, kemudian ngisi, kemudian sampai beranak, itu jangka waktunya lama. Nah, kita potong saja dengan membeli yang sudah positif bunting. Kalau sudah positif bunting, maka masa panen kita itu pun juga akan lebih cepat daripada kalau kita beli yang posisi dere atau darah. Jadi itu sedikit saran dari kami. Sukses untuk para peternak kambing domba di Indonesia ini. Semoga berkah selalu. Kami dari 72 Alfat Farm. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari akikah bisa menghubungi kami, nanti informasi kami sampaikan. Lalu juga untuk teman-teman yang memiliki usaha sate, apalagi usaha sate daging kambing muda atau domba muda, bisa menghubungi kami. Dan untuk teman-teman yang nanti saat Idul Adha ingin mencari binatang kurban, hewan kurban khususnya domba, bisa menghubungi kami dengan cara kunjungi website kami di www.72alfatfarm.com atau di Instagram kami 72 Alfat Farm. Cukup bisa diketikkan 72 Alfat Farm di Instagram. Di situ di bagian bio ada kontak person kami, WA kami di situ lengkap, dan alamat lokasi kami di daerah Nitean Baru nomor 11B, Umbul Harjo, Yogyakarta. Sekian ya dari kunjungan di 72 Alfat Farm. Tetap mungkin pantengin selalu dari channel YouTube Pesona Wisata kita. Jangan lupa subscribe, dan salam untuk peternak kambing domba Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.